Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Wulandari, guru fisika SMK Polimedik Depok, serta mahasiswa PPG tahun 2022, kategori kedua Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Berikut ini adalah video pembelajaran untuk rencana aksi kedua, pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sebelum mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu. Gopur siapkan. Siap. Doa mulai. Bismillah. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kira-kira apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, kita ulangi. Oke, sekali lagi apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, kita sebentar. Saya mau periksa kehadiran yang pertama siapa ya? Oke, Agung, Muhammad Rehan, Rahmalestari, Wahyu, Anissa Naila, Rahmawati. Oke, hadir semua ya. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdiri semua yuk. Ayo berdiri. Ayo kita berdiri. Udah siap? Oke, sudah fokus belum? Ayo fokus. Oke, sebelum itu kita tes kefokusan dulu. Ya, Gopur, fokus. Oke, nama gamesnya itu tepuk nyamuk. Pernah ingat nggak? Oke, clue-nya adalah apa yang clue-nya adalah semua yang saya ucapkan. Oke, saya tepuk nih nyamuknya ya. Ada berapa? Raffi
2, Rahma, Bib, 4. Yang betul adalah 2. Gimana caranya? Lihat mukanya si Gopur udah apaan sih? Kayak gitu. Apaan sih? Cluenya ingat. Apa tadi cluenya? Apa yang saya ucapkan. Oke, sekali lagi. Doa lagi lah. Berapa coba nyamuk yang saya tangkap? Aduh. Naila 6, Rasya 3, Gopur kata Wahyu 7, 4, 6, 3, 6, nggak tahu 3, Abid nggak tahu, Pi 6. Satu kali lagi ya. Coba berapa nyamuknya? Raffi 3, 4, 3, 4. Gopur gara-gara nyamuk dia pusing. Rama berapa? 3. Yang betul adalah 3. Berapa banyak nyamuknya? Kan cluenya apa yang saya ucapkan. Oke. Sudah fokus? Udah Pur? Jangan gara-gara nyamuk nggak fokus ya Pur. Oke, yuk kita lanjutkan. Oke, di sini kemarin kita belajar tentang hukum. Apa sih? Kalau kalian dengar kata hukum, kalian tuh mikirnya tentang apa? Bentar, saya buka mentimeternya dulu. Kalian silakan isi mentimeternya. Sebentar. Wow, udah banyak. Baru saya tanya, mana dia? Oke, ada lagi? Oke, bentar. Oke, masih gerak. Katanya kalau dengar kata hukum itu ada Robert Hooke. Siapa beliau? Peneliti yang menemukan Hooke. Ada juga Mister, karena kemarin kita praktikumnya menggunakan Mister. Yang kedua ada Konstanta. Ini Konstanta. Typo. Robert Hooke pertambahan panjang. Ada juga pegas, gaya, beban. Konstanta ada gaya. Ini kayaknya gayanya kebanyakan ya. Iya, kebanyakan gaya jadi bingung. Oke, yuk. Kita masuk lagi ke selanjutnya. Setelah hukum yuk di sini. Kompetensi dasar yang pertama itu menganalisis kekuatan bahan dari suatu sifat elastisitas. Yang kedua itu menyelesaikan masalah teknik dalam bidang teknologi untuk memecahkan masalah. Yang indikator keterampilannya, yang pertama itu menentukan konstanta pegas seri dan paralel. Yang kedua menentukan konstanta pegas campuran. Yang ketiga itu menganalisis hubungan konstanta pegas pengganti seri dan paralel pada pertambahan panjang pegas. Oke. Untuk langkah pembelajarannya yang kita hari ini menggunakan problem based learning. Penilaiannya ada observasi, tes tertulis, kinerja dan presentasi. Oke. Gambar apa ya ini? Ini gambar apa? Di rumah kalian ada nggak? Ada. Oke. Apa sih yang kalian rasakan saat tiduran di atas kasur atau spring bed? Bentar ya. Saya buka mentimeternya lagi, tapi harus saya hapus dulu mentimeternya. Sebentar. Yuk, wah udah ada nih, baru dikasih tahu. Wow, ada lagi nggak? Saya tungguin. Masih saya tungguin. Naila udah nyaman, lega, terus pokoknya ngantuk, membel, enak, kesiangan. Siapa yang suka? Oh enggak. Empuk, nyaman Bu. Iya ya, lupa waktu ya kalau tidur ya.
Benar, lupa waktu kalau tidur. Ada yang nulis bantal Doraemon. Terus selimut bunga-bunga. Siapa nih yang nulis selimut bunga-bunga? Pasti di rumahnya tidurnya pakai selimut bunga-bunga ya. Membel, nyaman. Kesiangan. Nah nih yang biasanya kesiangan datang ke sekolah telat, pasti gara-gara kasurnya itu terlalu nyaman. Jadi pules tidurnya ya. Lega, udah gitu lega tidurnya sendirian. Wah, gak ada yang ganggu gugat ya. Tidurnya ngerasa enak di sini. Mana empuk, membel. Yuk, selanjutnya yuk kita lihat lagi yuk. Kita lihat setelah ini gambarnya apa ya? Nah, di sini ada gambar pegas nih kata si bocil. Apa susunan pegas yang terdapat pada spring bed? Kita buka mentimeternya lagi. Di sini tuh kita isi lagi ya. Kegunaan dari si pegas di kasur. Mana nih? Mana? Oke. Wih, banyak. Mana lagi? Wih. Gede banget itu adanya. Iya benar ada pegasnya. Yang pertama ada buat membel, ada biar membel. Bentar. Bentuk lingkaran melingkar buat jonjoran. Siapa yang di rumah kalau naik ke atas kasur lompat-lompat? Wahyu ya? Oh, Wahyu berarti. Jadi berarti yang nulis Wahyu nih. Ketahuan yang nulis berarti Wahyu. Ada buat membel, ada. Susunannya kayak PBB, baris berbaris. Ya Allah, biar membel. Ada membel paralel terbuat dari kawat. Oke, ada banyak di dalamnya buat membel. Seri, dia sebelah-sebelahan. Tapi dia nggak jomblo ya. Dia banyak temannya sebelahan. Yang jomblo siapa? Oh, parah yang jomblo. Gobur 10 kata dia. Oke, yuk. Di sini. Setelah gambar ini kita mau ngapain sih? Nah, kita akan berdiskusi. Nanti kita main lompat kodok. Nah, yang pertama, saya akan bagi kalian dalam berkelompok. Yang kedua, kegiatan pembelajarannya nanti saya bagikan kakak PD. Bagikan. Nah, nanti perhatikan waktunya. Nanti perwakilan kelompoknya presentasi di depan. Boleh semuanya. Oke, yuk di sini kita mau bagi kelompok. Kelompok pertama itu adalah Wahyu, Dian, dan Agung. Oke, untuk kelompok pertama Naila Gomraja. Oke. Kelompok ketiga Tio, Rehan, Rahmawati, Herdi, Pintar. Kelompok keempat Raffi, Rahma, dan Abid. Oke, diingat ya kelompoknya. Kamu kelompok berapa? Karena nanti saat presentasi saya akan acak. Siapa presentasinya diajak kelompok mana? Jadi lagi, oke? Oke. Nah, di sini tadi sudah saya bagikan ya, sudah taruh di laptopnya masing-masing. Terus, oke, yuk. Sekarang kalian klik pet. Nih, PHET. Sudah? Turun, cari yang pink-pink ini nih. Yang fisik. Sudah? Sudah, yuk. Pencet fisiknya, dipencet. Sudah. Fisiknya sudah dipencet. Kita turun lagi. Cari tulisan di sininya hook apa nih ya? Hook house. Ini hook house. Cari ya hook. Ketemu hook house. Video
Ya, yang pink, isi. Sabar. Evi, di Evi. Bisa? Buku Laus sudah? Udah ketemu buku Laus? Udah? Oke, buku Lausnya dipencet. Sudah dipencet. Nanti tampilan merekanya kayak gini nih. Tampilan layarnya. Ya, Tia udah kayak gini belum ya? Sudah? Dia? Raffi? Masih nyari apa? Google Laus. Masih lagi sambil ditungguin ya. Dia yang sudah dipencet ininya. Tanda play-nya dipencet, play-nya dipencet. Ke mana ya? Ke sistem. Ke sistem. Iya, langsung, iya, buku. Sistem dipencet, semuanya diklik. Oke, sudah. Caranya, saya cobain satu aja ya. Nanti ini apply force itu gaya top spring. Maksudnya apa? Top spring itu konstanta pegas yang atas. Konstanta pegas yang kamu catat apa? Yang kamu catat adalah ininya nih. Dia pertambahan panjangnya berapa? Ya, pertambahan pun sama. Kalau dia paralelnya 300 sama 20 Newton, serinya pun nanti kita buat 300 sama 20 Newton. Paham? Paham? Oke, sambil berjalan ya. Nanti ininya tinggal main-mainin. Nanti kamu boleh menambahkan, ya Bu? Boleh, ya. Sekarang dibuka LKPD-nya, coba kita kerjakan masing-masing. Yuk, sambil berjalan. Bisa tadi Kak? Mau bisa apanya? Sekarang bisa. Coba deh. Jelas nggak bisa dipencet yang atas. Yang atas nih. Nih. Sistem. Nah, di sini ini kan, ini udah dikasih nama. Terus apa? Nih gayanya berapa? Konstanta 1, konstanta 2 nya berapa? Gaya tadi di mana? Gaya tadi di mana, Pi? Gaya tadi di mana? Nih kayak gini kan? Ini di checklist dulu. Mulai bentar ya. Ya. Gimana dia? Gayanya kamu berapa? Iya. Iyalah. Gayanya berapa? Nanti konstantanya bagian gitu. Sekarang ini dulu. Iya. Nah, ini semua. Mau jadi gedung lagi, kabarin ya. Ya Bu ya. Gayanya berapa?
Oke, boleh 100. Bapak, targetnya berapa? Oke, boleh. Oke, sabar, Ibu, sabar. Istirahat pertama akan berakhir dalam Happy, yuk. The first break will be ending in 5 minutes.
Sudah? Sudah kepetok sama ininya. Kepetok. Oke, sekarang kita waktunya presentasi. Kira-kira nih kelompoknya siapa? Yuk kita lihat di sini. Kelihatan? Oke, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita adil ya. Gofur udah giling-gilingnya, Gofur takut dia. Gofur udah jangan dulu, jangan gitu. Ya kita spin. Gofur kelompok berapa tadi? 2. Kelompok 2. Nyamuknya ada 2. Apa? Oh, kelompok 2 semua. Boleh. Kapan-kapan. Aturan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu ya. Oke, kita spin. Jangan disebut nanti maju beneran. Kasihan nanti takut ya. Ya, kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Tepuk tangan yang lainnya senang tuh. Padahal tadi dia yang nanyain Gofur. Oke, kelompok 3-nya kita hapus yuk. Apanya? Presentasi. Berapa? 2. Ayo, satu lagi ada 1, 2, sama 4. Ayo maju. Oh, satu lagi langsung 2. Oke, satu lagi. Oke, berarti yang maju kelompok 3 sama kelompok 2. Oke, yuk. Naik, jangan deg-degan, sabar. Abis ini maju. Oke, bentar. Dah. Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3 pengen ngejelasin susunan bekas data PT yang kita kerjain. Di sini ada saya sendiri, Tio, ada Rehan, Rama, kemudian sifat elastisitasnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah teknik dalam bidang teknologi untuk memecahkan masalah hubungan antara konstanta bekas, gaya, dan pertambahan panjang pada susunan seri dan paralel. Yang ketiga, mengaplikasikannya. Di sini hasil pengamatannya. Yang pertama, yang kedua, kalau berat 80 Newton, konstanta bekas pertamanya dapat 400 konstanta bekas pertamanya 400, yang paralelnya dapat 0,080 meter. Yang ketiga, gaya 60 Newton, konstanta bekas pertamanya 300 Newton per meter. Yang kedua, 600 Newton per meter. Perubahan panjang serinya dapat 0,300 meter, paralelnya 0,067 meter. Oke, lanjut analisisnya ya. Analisisnya berdasarkan hasil percobaanmu, jelaskan percobaan manakah dihasilkan perubahan panjang lebih besar.
Pertambahan panjang paling besar yaitu pada konstanta pegas seri percobaan pertama sebesar 0,367 meter, di mana besaran konstanta pertama adalah 500 Newton per meter dan konstanta kedua adalah 200 Newton per meter. Yang kedua, berdasarkan tabel hasil pengukuran, tentukan konstanta pegas pengganti seri dan paralel. Konstanta pegas pengganti seri, konstanta pertama 272,7 Newton per meter, konstanta kedua 240 Newton per meter, konstanta ketiga 200 Newton per meter. Oke, Konstanta kita. pegas pengganti paralel, konstanta pertama 1100 Newton per meter, yang kedua 1000 Newton per meter, yang ketiga 900 Newton per meter. Bandingkan nilai konstanta pegas pengganti seri dan paralel. Konstanta pegas pengganti manakah yang paling besar? Mengapa demikian? Nilai konstanta yang paling besar adalah konstanta paralel karena konstanta 1 dan 2 dijumlahkan. Kita lanjut. Berdasarkan hasil percobaanmu, apa hubungan antara konstanta pegas pengganti dengan pertambahan panjang pegas? Konstanta pegas pengganti makin besar, maka pertambahan panjang pegas makin kecil. Kalau konstanta pegas pengganti makin kecil, maka pertambahan panjang pegas makin besar. Oke, lanjut kesimpulan. Kesimpulannya, besar konstanta pegas pengganti paralel lebih besar dari seri. Terus semakin besar tambahan panjang, konstanta pegas maka semakin kecil. Oke, pintar. Yuk, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa? Kelompok 3. Tio sampai mana sini berperingatan? Pinjam dulu laptopnya. Ayo kelompok 2 yang dari tadi sudah deg-degan. Ini saya pindahin dulu datanya dari sini. Oke, GoPur. Oke, kelompok GoPur. Tepuk tangan dulu dong GoPurnya biar gak grogi. Mantap GoPur. Pur, ayo Pur, harus bisa. Sebentar, Pur. Ya nggak mau Pur, berarti GoPur yang baca. Tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Naila, Gofur, dan Tasya. Kompetensi dasarnya menganalisis kekuatan bahan dari sifat elastisitasnya, juga menyelesaikan masalah teknik dalam bidang teknologi untuk pemecahan masalah. Indikator pembelajarannya melakukan seri dan paralel melalui PET. 2. Menyelesaikan masalah tentang hubungan antara konstanta pegas, gaya alat dan bahan yang digunakan, komputer atau laptop, dan aplikasi PET. Gaya nomor 1, 15, konstanta pegas pertama 300, konstanta pegas kedua 300 Newton per meter. Perubahan panjang seri 0,100 meter, perubahan panjang paralel 0,025 meter. Perubahan panjang seri 0,100 meter, perubahan panjang paralel 0,025 meter. Konstanta pegas yang pertama 500 Newton per meter. Konstanta pegas yang kedua 500. Berdasarkan hasil cobaan menjelaskan percobaan manakah dihasilkan perubahan panjang
panjang lebih besar. Berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, perubahan panjang pegas untuk percobaan 1 sampai 3 adalah sama. Pertambahan panjang untuk seri sebesar 0,100 meter dan pertambahan panjang untuk paralel 0,025 meter. Berdasarkan tabel hasil pengukuran, tentukan konstanta pegas pengganti seri dan paralel. Besar konstanta pegas pengganti untuk seri, percobaan 1 konstanta 150 Nm per meter, percobaan 2 konstanta 200 Nm per meter, percobaan 3 konstanta 250 Nm per meter. Besar konstanta pegas pengganti untuk paralel, percobaan 1 konstanta 600 Nm per meter, percobaan 2 konstanta 800 Nm per meter, percobaan 3 konstanta 1000 Nm per meter. Oke, lanjut nomor 3 analisisnya. Bandingkan nilai konstanta pegas pengganti seri dan paralel. Konstanta pegas pengganti manakah yang paling besar? Mengapa? Besar nilai konstanta seri dan paralel yang menghasilkan konstanta paling besar adalah pada konstanta paralel. Karena saat mencari konstanta pengganti paralel kedua, konstanta langsung dijumlahkan. Sedangkan untuk konstanta pegas kedua, konstanta pegas dijumlahkan dengan cara 1/300 ditambah 1/300, maka menghasilkan hasil yang lebih kecil. Berdasarkan hasil percobaanmu, apa hubungan antara konstanta pegas pengganti dengan pertambahan panjang pegas? Nilai konstanta pegas seri lebih kecil dari konstanta pegas paralel, maka pertambahan panjang seri lebih besar dari pertambahan panjang paralel. Oke, yuk kesimpulannya yuk. Menurut kelompok kami, 1. Pada saat menggunakan konstanta pegas yang sama besar pada setiap percobaan menghasilkan pertambahan panjang yang sama dari percobaan 1 sampai 3. 2. Konstanta pegas seri lebih kecil dari konstanta pegas paralel. 3. Pertambahan panjang. Buat kelompok? Kelompok berapa? Kelompok 2. Yuk. Dicatat yuk. 2. Oke, karena tinggal 2, yang duluan berarti maju, yang belakangan maju kedua. Oke, 1, 2, 3. Ayo, kelompok siapa? Yudhistira antara 1 sampai 4. Ayo, kelompok 1 duluan. Berarti habis itu kelompok 4. Yuk, kelompok 1. Kelompoknya lagi semua ini superhero. Superman. Halo. Agung Dian Wahyu. Indikator pembelajaran 4,37. Kompetensi dasar 3 menganalisis kekuatan bahan dari sifat elastisnya. 4,3 menyelesaikan masalah teknik dalam bidang teknologi untuk memecahkan masalah. Tujuan percobaan mengetahui hubungan antara batasan pegas, gaya dan pertambahan panjang pada susunan seri dan paralel. Alat dan bahan komputer atau laptop dan aplikasi PAT. Gaya 1/400 pegas 2/400, ruang panjang seri 0,100 meter. Analisis 1. Berdasarkan hasil percobaan menjelaskan percobaan manakah dihasilkan perubahan panjang lebih besar. 150 Newton per meter. pelan-pelan bacanya. Cobaan 2 konstanta 200 Newton per meter. Konstanta 250 Newton per meter. Oke,
lanjut. Besar pergerakan pegas berganti untuk paralel. Percobaan 1 pergerakan 600 Newton per meter. Percobaan 2 pergerakan 800 Newton per meter. Percobaan 3 pergerakan 1000 Newton per meter. Oke, lanjut. Nomor 3. Dan dengan nilai pergerakan bekas berganti seri dan pergerakan paling besar adalah pada pergerakan paralel, karena saat mencari pergerakan pengganti paralel panjang bekas. Nilai pergerakan bekas seri lebih kecil dari pergerakan bekas paralel, maka percobaan menghasilkan pertambahan panjang sama dari percobaan 1 sampai 3. Dua pergerakan bekas seri Jelas, kelompok 4. Ayo. Jelas nih kelompok 4. Ayo Raffi. Di sebelah mana dia? Yang disampaikan kelompoknya Kelompoknya siapa? Kelompok Raffi. Iya. Raffi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Rama, Habib, dan saya Raffi. Susunan progres dasar 3.3 mengandung tambahan kewajiban kelas desain. 4.3 menyelesaikan masalah dalam bidang teknologi pemecahan. Indikator pelajaran 4.3 melakukan percobaan susunan progres dari paralel melalui 4.3 dapat menyelesaikan masalah tentang hubungan antara konstanta progres, gaya dan pertambahan dan pada susunan seri paralel. 4.3.9 mempresentasikan hasil tujuan percobaan mengetahui hubungan antara konstanta progres, gaya dan pertambahan pada susunan seri dan paralel. Alat dan bahan 1 komputer atau laptop aplikasi baik. Hasil pengamatan kami jelas tabel bahwa itu kan kalian gue dengan hasil praktik. Nomor 1 gayanya 100 Newton konstanta, gayanya 100 Newton konstanta, progres 1 500, progres 2 400, konstanta progresnya 400 Newton per meter, progres kedua 600 Newton per meter. Perubahan panjang 0,23 meter, perubahan analisis 1 berdasarkan hasil percobaan dihasilkan perubahan terhadap besar. Pertama, panjang pada progres percobaan berat 0,300 meter. Kedua, konstanta progres pengganti seri paralel. Konstanta progres seri konstanta 1 sama dengan 272,7 Newton per meter. Konstanta 240 Newton per meter. Konstanta 3 200 Newton per meter. Konstanta pengganti paralel. Konstanta satunya 1100 Newton per meter. Konstanta 2 1000 Newton per meter. Konstanta 3 900 Newton per meter. 3 konstanta progres seri paralel. Konstanta progres mana yang paling besar? Apa demikian? Nilai konstanta paling besar adalah paralel. Konstanta 1 dan 2 ditambah. Yang keempat ada satu percobaan apa hubungan antara progres dan pertambahan banyak progres. Konstanta progres makin besar, pertambahan progres makin kecil. Konstanta progres makin kecil, maka pertambahan banyak makin besar.
Kesimpulan, satu dasar besar dan pokoknya paralel dari seri. Dua, makin besar semakin kecil. Oke, kita beri tangan dulu untuk kelompok pertama. Yuk, Ferry. Terima kasih. Kita konsentrasi. Oke, presentasinya sudah selesai. Nah, presentasinya sudah selesai. Yang ini bentuknya seri. Yang ini bentuknya seri. Kalau bentuk seperti ini, jumlah F-nya nih, jumlah F mau di sini, mau di pegas yang pertama atau pegas yang kedua, yang pertama gayanya itu terus kalau pertambahan panjang pegasnya itu, jadi pertambahan panjang pegas ditambah pertambahan panjang pegas kedua. Nah, untuk pertambahan total pegas seri, nanti kamu cari satu berkonstanta seri sama dengan satu berkonstanta satu ditambah satu berkonstanta dua. Yuk kita lihat di sini. Wow, caranya. Dua buah pegas memiliki konstanta pegas. Nah, ada dua ya. Yang pertama konstanta yang pertama berapa? 100. Berarti konstanta satu berapa? 100 Newton per meter. Konstanta yang kedua berapa? 400. Kilogram. Naik 3 berarti dibagi 20 seri. Jadi 0,5 kilogram. Yang ditanya yang pertama konstanta karena dia seri S. Konstanta seri pertambahan panjangnya berarti delta N ditambah 1 per konstanta 2. Satu per konstanta satunya berapa? 100 ditambah 1 per konstanta 2-nya 400. Sekarang lihat sama 100 sama 400 bisa jadi 100 bisa jadi 400 kan? Dikali berapa? Dikali 4. Kalau di bawah dikali 4, atas juga dikali 4. Berarti di sini tulis 400 karena ini sama berarti atasnya juga sama. 1 kali 4 dikali 1 kali 4 4. Oke. Berapa? 4 ditambah 1 berarti 1 per 4. Tuh, sama serinya tinggal dibagi 400 dibagi dibagi 5 sama dengan K kali delta X. Kalau ingin cari delta X sama dengan F dibagi K. F itu apa? Massa kali 5 ya? 5 dibagi 80 berapa? 5 dibagi 80 berapa? Ayo coba Rahma berapa? 7? 0
koma ingat nggak? Berapa? Lama nih. 0,00. Oh, salah Raffi. 0,0625. Oke, bisa? Bisa, yuk kita lanjutkan lagi. Nih. Untuk susunan paralel. Oke, kalau untuk susunan paralel, besar gayanya itu oh, salah saya. Jadi kalau konstanta paralel itu harusnya K1 ditambah K2. Harusnya semuanya dijumlahkan. Yuk kita lanjut lagi yuk di sini. Nah, di sini kita ngapain? Yuk kita coba. Nah, Bu ini gambar apa sih? Sebentar. Nah, lihat ya. Kita mau main kodok lompat. Caranya gimana? Kita start nih. Saya kasih contoh dulu ya. Nanti kan ini udah ada nama saya nih, Amelia. Nanti kamu namanya diisi dulu. Terus kita start. 3, 2, 1. Abis ini saya kirim. Nah, dia misal jawabnya, saya asal ya. Misal saya jawab ini. Ini atas soal. Ini jawabannya. Kodoknya boleh lompat ke sini, boleh lompat ke sini, boleh lompat ke sini. Bebas. Saya contohin dulu. Saya lompat ke 250. Nah, tenggelam. Berarti artinya jawaban kamu salah. Oke, bisa? Oke, linknya saya kirim di WhatsApp. Bentar. Bisa pakai laptopnya. Sebentar. Oke. Yuk kita coba. Sudah bisa kan? Tadi kita apa? Tugas ya? Yuk, sudah dikirim yuk. Sudah yuk dicoba. Siapa yang sudah masuk? Ya, dan tungguin aja. Nanti dia loading. Ya, belum. Wih, berapa skornya? Ketutupan dia. Ada waktu, bentar. Ya mana tadi? Ya, skip. Ya ketutupan. Oh, ini 80. Agung sudah masuk. Siapa lagi? Oke, kita lihat di sini. Bisa? Bisa nggak sih? Bisa, gampang. Siapa? Siapa yang nyebur? Siapa? Oke, bisa? Oke nih, saya lihat sudah masuk semua nih.
Sudah? Salah. Yuk, dah yuk. Nih, bubu. Mana dia? Yuk. Di sini apa? Bu, ngapain sih Bu? Kita belajar tadi apa? Susunan seri sama paralel. Yuk. Nih, ada di mana? Kita nonton laptop si Unyil dulu sedikit. Sedikit aja. Oh, nggak ada suaranya ya? Laptop si Unyil bentar. Mana ya? Sabar ya. Oke, kita lihat dulu Unyil. Siapa yang suka main lompat-lompatan? Gopur. Nah, ini apa nih? Adalah tadi berarti susunan pegasnya seri atau paralel? Susunannya adalah apa? Paralel. Kenapa? Si kasur susunan pegasnya itu paralel. Ada yang tahu? Nah, tadi kalau kamu perhatikan pertambahan panjang seri sama pertambahan panjang paralel, gedean yang siapa? Gedean yang seri. Kenapa yang paralel nggak gede? Nah, inilah alasannya kenapa kalau di kasur itu dikasihnya apa? Pegas susunannya paralel, karena proses dia membalik ke bentuk semulanya jauh lebih mudah dan lebih awet, tahan lama. Nah, kamu pernah lihat ini nggak sih? Yang punya adik atau punya ponakan? Ini ayunan, di atasnya itu ada gambar. Di atasnya itu ada pegas susunannya paralel. Kenapa dia paralel? Kenapa nggak seri? Kalau seri, adiknya ditaruh di sini, yang ada kelarnya tambah ke bawah, yang ada jatuhnya dia malah sampai ke ubi, enggak jadi jot-jotan. Siapa yang kecilnya naik ginian? Hah? Wahyu. Kata Wahyu, keinget. Nah, di sini, yuk. Siapa yang mau menyimpulkan? Siapa? Tio. Boleh Tio, silakan untuk menyimpulkan. Besar konstanta pegas pengganti seri lebih besar dari paralel. Oke, konstanta pegas seri lebih panjang ya, dan lebih besar dari paralel. Paralel. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Rahma, Tio kasih ke Rahma, Tio di belakang. Semakin besar konstanta pegas, maka pertambahan panjang semakin kecil. Oke, semakin besar konstanta pegas, pertambahan panjang pegasnya semakin kecil. Nah, sesuai nih sama kesimpulan yang saya bikin. Yang pertama, semakin besar konstanta pegas, maka semakin kecil pertambahan panjang pegas. Yang kedua, besar konstanta pegas pengganti seri lebih kecil dari konstanta pengganti untuk paralel. Yuk, di sini kita ke mentimeter lagi, sekali lagi mentimeternya. Ayo pintar, sebentar.
sih pertanyaannya? Apa sih yang membuat kalian pelajaran hari ini tuh rasanya kayak gimana? Boleh dituliskan. Siapa yang mau menuliskan? Mana? Sudah? Mana nih mentimeternya? Oh sabar, iya saya tungguin. Gimana sih rasanya? Wih, siapa nih yang nulis? Seru. Oh enak bu, asik bu, seru, asik deh katanya gitu. Lumayan seru. Yang bikin seru apa? Yang bikin seru? Yang apa tuh? Yang pegas-pegas. Pakai itu praktikumnya. Apalagi bagi kelompoknya kali ya. Bagi kelompoknya juga seru. Oke yuk. Selanjutnya kita sudah belum ya? Oke, refleksinya sudah. Nah di sini. Ini kenal nggak siapa dia? Siapa beliau? Gus Dur. B.J. Habibie. Kata B.J. Habibie, hiduplah seperti akan mati besok. Dan berbahagialah seperti akan hidup selamanya. Nah, maksudnya dari beliau nih, dari B.J. Habibie apa? Kita harus berjuang dulu, berjuang mati-matian buat, kalau kamu berjuangnya buat apa? Belajar. Karena pasti mikir kalau kita udah berjuang belajarnya, nanti kebahagiaan akan muncul di depan. Oke, kayak apa Raffi? Kayak pepatah apa? Berakit-rakit ke hulu. Oke, bersakit-sakit ke hulu. Oke, bersenang-senang sendirian, bukan ke dokter sendirian ya. Oh ya udah. Ya udah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita ganti materi. Kalau kemarin kita masih sifat mekanik bahan. Minggu selanjutnya kita masuk ke listrik dinamis. Pembahasan kita mengenai arus dan tegangan listrik. Untuk pertemuan selanjutnya sepertinya masih belum praktikum, tapi saya ingatkan untuk nanti pertemuan ketiga tentang listrik dinamis kita akan membuat project. Projectnya yaitu adalah membuat rangkaian listrik sederhana untuk rumah tangga. Bisa? Bisa. Oke, nanti jangan lupa di videokan dan di share. Kita presentasikan di depan. Oke? Yuk kita pimpin berdoa. Yuk kita akhiri dengan berdoa. Yuk Gopur, silakan dipimpin berdoa.